Perkenalkan nama saya Marisa Pumasila dengan NIM 40223143. Perkenalkan, nama saya Iwan Gira dengan NIM 40223146. Dan saya Nasya Fitra Sabila dengan NIM 40223157. Yuk simak videonya kita sampai akhir. Bye-bye. Nah, sebelum membahas mengenai apa itu konsep data, pasti kalian pada belum kenal kan dosen pengampu statistik deskriptif kita itu siapa? Kriteria dari beliau ini yaitu orangnya sangat seru, menyenangkan, terus juga orangnya lucu, yaitu Bapak Singgi Setiawan. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih, statistik deskriptif itu apa sih? Jadi, statistik deskriptif itu adalah cabang statistik yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data menjadi lebih mudah dimengerti. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, seperti mencari rata-rata atau mencari nilai tengah, atau biasa disebut median. Misalnya kalau kita mau tahu nilai rata-rata kelas setelah UAS, itu pakai statistik deskriptif. Intinya itu, statistik deskriptif bikin data sulit jadi mudah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, maupun gambar. Konsep data adalah suatu itu tentang bagaimana data disusun dan dikelola. Data perolehan dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti dari sumber asli dengan tujuan peneliti tertentu. Nah, data ini dihasilkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden atau sumber informasi lainnya. Contohnya yaitu seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Selanjutnya yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain untuk tujuan penelitian yang tertentu, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian yang lain. Biasanya data ini dalam bentuk publikasi, laporan, dan dokumen. Selanjutnya adalah jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, data dikotomi. Yang kedua, data kontinu. Dan yang ketiga, data nominal. Yang pertama itu adalah data dikotomi. Data dikotomi yaitu jenis data yang bersifat kategori atau dua pilihan, seperti laki-laki atau perempuan, ya atau tidak. Nah, data dikotomi ini termasuk bagian dari data nominal karena bersifat kategoris. Yang kedua itu adalah data kontinu. Data kontinu adalah jenis data yang memiliki rentang nilai dan bisa diukur secara detail, bahkan dengan desimal. Contohnya itu adalah jenis data berat badan, tinggi badan, dan suhu. Data ini hanya bisa diperoleh melalui pengukuran. Untuk yang ketiga itu adalah data nominal. Data nominal ini adalah data yang berupa kategori atau label tanpa urutan tertentu. Misalnya ini seperti warna mata, jenis pekerjaan, lalu ada merek kendaraan. Data nominal ini tidak menunjukkan mana yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Data berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau yang paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Next. Yang kedua, skala ordinal. Nah, skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang mengurutkan data berdasarkan urutan atau ranking, tetapi tidak mengukur jarak atau perbedaan antara nilai-nilai tersebut secara tepat. Dan yang ketiga, ada skala interval. Skala interval adalah jenis skala pengukuran yang memungkinkan perbandingan jarak antara nilai-nilai dengan cara yang konsisten. Pada skala interval ini, perbedaan antara dua nilai itu sangat penting dan dapat diukur, tetapi tidak ada titik nol yang mutlak. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah skala data yang kualitasnya paling tinggi. Pada skala rasio ini terdapat semua karakteristik seperti skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan bahkan ditambah dengan adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Setelah mendengarkan dan menyaksikan video sebelumnya, jadi apa sih manfaatnya belajar statistik deskriptif itu?
Manfaat pertama, kita bisa memahami data lebih dengan cepat. Misalnya, buat tahu siapa sih yang sering lupa akses di kelas. Kedua, statistik deskriptif jadi dasar untuk analisis data yang lebih kompleks. Contohnya, bikin prediksi nilai UAS. Yang ketiga yaitu statistik deskriptif bermanfaat di kehidupan sehari-hari, terutama untuk pengambilan keputusan. Nah, cocok banget nih buat kalian yang suka di bidang bisnis, riset, bahkan olahraga. Jadi, belajar statistik itu menyenangkan loh. Kalian bisa belajar membuat grafik keren, analisis data, dan paham angka-angka yang biasa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Yuk bergabung Bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. dan belajar statistik bersama kita. Semoga bermanfaat ya. jangan lupa belajar statistik karena angka tidak pernah bohong. Sampai jumpa di Fakultas FEBI UIN. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.